Oke guys, welcome back to my channel, yaitu guys di channel Joshua Turato. Baik, sebelum memulai video kali ini, saya saranin kepada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu klik tombol subscribe di bawah ini, serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Karena channel ini akan memuat tentang info-info terkini dan data-data yang sangat memungkinkan dapat menambah wawasan kita semua. Oke guys, langsung saja kita simak video. Peta persaingan antar kandidat calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres dalam ajang pemilihan presiden Pilpres tahun 2024 semakin ketat. Sejumlah lembaga survei sudah mulai melakukan sejumlah simulasi pemasangan calon. Di tengah ketatnya peta persaingan tersebut, pemilihan kandidat capres-cawapres yang tepat dinilai menjadi jawaban ketatnya persaingan kandidat capres. Deklarasi calon presiden atau capres 2024 mulai bergulir, yang diikuti dengan hasil survei elektabilitas kandidat yang digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi kepemimpinan nasional. Berdasarkan hasil survei Capres 2024, terdapat beberapa nama yang menghiasi daftar teratas sebagai tokoh atau kandidat dengan elektabilitas tertinggi yakni sebagai berikut. 1. Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. 2. Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli tahun 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak tanggal 31 Desember tahun 2014 sebelum masuk dalam Kabinet Kerja. Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun-tahun 2000 sampai tahun 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI tahun 1999 sampai tahun 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Semenjak terpilih sebagai menteri, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 3. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno mulai berkiprah di dunia politik sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya, partai politik bentukan Prabowo Subianto. Pada masa bakti Oktober tahun 2017-September tahun 2018, Sandi Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih, Anies Rashid Baswedan. Semenjak terpilih sebagai menteri, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnutama Kusubandio di Kabinet Indonesia Maju dan dilantik bersama dengan 5 menteri dan wakil menteri lainnya pada tanggal 23 Desember tahun 2020. 4.
Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Terlahir sebagai putra sulung Joko Widodo. Semenjak terpilih sebagai wali kota, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 5. Hovifah Indar Parawansa adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak tanggal 13 Februari tahun 2019. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 17 Januari tahun 2018. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 1 pada tanggal 17 Januari tahun 2018. Hovifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Pada tahun 2018, Hovifah mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak. Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Pasangan Hovifah Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. 6. Tri Risma hari ini adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember tahun 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 28 September tahun 2010 hingga tanggal 28 September tahun 2015 dan tanggal 17 Februari tahun 2016 hingga tanggal 23 Desember tahun 2020. Tri Risma hari ini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember tahun 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial, Bansos COVID-19. Semenjak terpilih sebagai menteri, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 7. Andika Perkasa adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak tanggal 17 November tahun 2021, menggantikan Marsekal TNI Puren Hadi Cahyanto. Andika merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada saat dilantik, ia adalah Panglima TNI tertua sepanjang sejarah. Semenjak terpilih sebagai Panglima TNI, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 8. Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan
yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia semenjak terpilih sebagai menteri. Popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 9. Erick Thohir adalah pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Semenjak terpilih sebagai menteri, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. 10. Basuki Cahayapurnama adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina sejak tanggal 25 November tahun 2019. Ia merupakan kakak kandung dari Basuki Cahayapurnama, Bupati Belitung Timur periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Di dunia politik, ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terdaftar sebagai anggota sejak tanggal 8 Februari tahun 2019 semenjak terpilih sebagai wakil gubernur. Popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.